Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Engkaulah Allah kami, Bapa yang selalu peduli dan mengerti setiap kebutuhan hidup kami, sehingga Tuhan datang lewat channel Klavos Sukacita untuk mau menyajikan hidangan bagi kami, makanan dan minuman rohani yang dapat memberikan kami kekenyangan dan kelegaan. Maka kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu yang selalu akan menghidupkan kami dan memberkati kami sekalian. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10, mengatakan kepada kita, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan ini diberikan tema, kita ini buatan Allah. Pemirsa yang berkati Tuhan, kita bersyukur sebagai manusia yang diciptakan Allah. Kalau kita memandang kembali dalam masa penciptaan Adam dan Hawa, Allah yang telah menciptakan Adam dan Hawa dan melahirkan turun-temurun, keturunan-keturunan, bahkan sampai pada kita sebagai manusia, sebelum mengalami atau terjadi suatu masuk ada dalam nubuat penggenapan janji Allah dengan kehadiran Yesus Kristus, manusia itu ada dalam suatu keberdosaan. Manusia masih hidup di dalam kehidupan kedagingan yang selalu mengikuti tawaran-tawaran dunia yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, yang hanya cuma memuaskan hasrat, memuaskan kehidupan yang hanya sesaat dan sementara. Allah tidak menginginkan ciptaan Allah itu akan dibinasakan. Allah tidak menginginkan ciptaan Allah itu hidup jauh dari Tuhan. Maka atas janjinya, dan Ia menggenapi janjinya dalam perjanjian baru, atas kasih karunia yang Ia berikan dengan cuma-cuma, dengan kehadiran putranya Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan kehidupan manusia yang Ia tidak berdosa, tetapi Ia harus menanggung beban dosa saya dan pemirsa, dan kebebasan dosa itu telah Ia berikan dalam kehidupan kita. Ia lepaskan semua belenggu-belenggu dosa dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi ciptaan yang baru yang hidup di dalam Kristus Yesus untuk mau melakukan pekerjaan baik. Menjadi satu pertanyaan dalam kehidupan kita, maukah kita hidup di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik? Kehidupan orang yang hidup di dalam Kristus, yang selalu menjadi anak-anak yang dimenangkan, yang telah dimenangkan, yang hidup ada di dalam kebenaran. Maka ciri-ciri hidup dalam Kristus, yang pertama, hidupnya mau dibentuk oleh firman sehingga ia mengikuti keteladanan Kristus untuk ada dalam jalan kebenaran. Yang kedua, hidup menjauhkan diri dari setiap tawaran-tawaran yang berbaur tentang dosa yang berasal dari dunia untuk mau menyesatkan akan kehidupannya. Dan yang ketiga, ia selalu mau mengandalkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupannya supaya ada dalam jalan kebenaran, karena itu merupakan roh yang Yesus berikan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi setiap kepribadian tidak berjalan sendiri, tetapi selalu ada penolong yang akan menuntun dan memimpin akan setiap langkah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dihidupkan dan selalu mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ketika kita mau hidup di dalam Kristus, maka hidup kita ini akan berlimpah-limpah dengan berkat yang akan Dia berikan, dengan merasakan janji-janjinya yang selalu ya dan amin. Karena janji Allah dahulu, sekarang, dan akan datang itu tidak pernah berubah, selalu ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga kita selalu menyadari kehidupan pribadi kita bahwa kita ini adalah buatan Allah yang mau menuntun kita sebagaimana Ia telah memberikan kita menjadi hidup yang jadi baru di dalam Kristus Yesus, dan selalu mau melakukan setiap pekerjaan yang mau menyenangkan akan hati sesama dan juga menyenangkan akan hati Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, ajarlah kami untuk menyadari bahwa Engkau Allah yang membentuk kami. Maka
Berikanlah kami untuk selalu memandang akan wajah-Mu, dan kami menyadari hidup kami ini telah dimenangkan oleh Kristus, dan kami mau hidup di dalam Kristus, dan kami hidup mau melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dalam menyenangkan akan hati Engkau maupun juga menyenangkan akan hati sesama. Tuhan, pimpin dan tuntun kami, tolong kami supaya kami tidak tersesat dan tidak dibinasakan oleh pekerjaan tipu muslihat iblis, tapi kami dimenangkan atas pertolongan Roh Kudus yang selalu menolong kami dan menuntun kami untuk ada dalam jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.